Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang fluida statik bagian 1 atau part 1. Tapi sebelumnya, kepada adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang berkaitan dengan materi fisika SMA. Baik, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, maka peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, mendeskripsikan tekanan hidrostatis. Yang kedua, menerapkan hukum utama tekanan hidrostatis dalam berbagai masalah. Ketiga, menerapkan hukum Pascal dalam berbagai keadaan. Keempat, mengidentifikasi penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan. Yang kelima, menerapkan hukum Archimedes untuk menentukan volume benda yang terapung dalam zat cair. Dan yang keenam adalah menentukan dan mempresentasikan massa jenis suatu zat cair menggunakan pipa U secara jujur, kreatif, dan bertanggung jawab. Baik, kita lihat yang pertama, tekanan hidrostatis. Kita akan kupas dulu tentang tekanan. Nah, sebenarnya tekanan ini sudah kita singgung kemarin ketika mempelajari elastisitas. Dalam konsep fluida statik, tekanan juga kita definisikan sebagai besarnya gaya yang diberikan per satuan luas. Jadi sama seperti konsep tekanan di elastisitas. Nah, secara matematis juga kemana sudah kita lihat bahwa tekanan adalah gaya dibagi luas penampang ya. Satuan tekanan dalam SI adalah Newton per meter kuadrat, atau ini sering disebut dengan Pascal ya, kita singkat dengan PA nanti. Namun untuk fluida statik ini ya, satuan tekanan akan banyak kita pergunakan satuan yang lain. Misalnya kita pergunakan satuan atmosfer ATM, bisa juga sentimeter raksa atau cmHg ya, ini biasa dipergunakan paling banyak di ilmu kimia. Kemudian milibar atau MB untuk pengukuran tekanan yang lebih kecil. Nah, beberapa konversi dari satuan tekanan ini adalah yang pertama, 1 milibar itu adalah 10 pangkat minus 3 bar, atau 1 bar itu 1000 milibar, dan 1 bar itu setara dengan 10 pangkat 5 Pascal ya. Kemudian 1 ATM itu adalah 76 cm Hg. Ini sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal, dan 1 mm Hg ya, ini ukuran tekanan yang lebih kecil lagi ya, sama dengan 1 torr ya. Ini adalah beberapa satuan dari tekanan yang banyak nanti kita pergunakan ketika kita membicarakan fluida statik. Baik, yang berikut kita lanjut tekanan hidrostatik. Perhatikan sebuah tabung berikut ini. Tabung ini diisi dengan zat cair ya, diisi sampai ketinggian H. Nah, yang perlu barangkali diperhatikan, di atas permukaan zat cair, udara memberikan tekanan. Nah, sehingga tekanan itu kita sebut dengan PO, dan tekanan udara bersama dengan seluruh komponen zat cair akan menekan bejana. Paling besarnya adalah di bagian dasar. Jadi seluruh bagian dari tabung ini mengalami tekanan dari zat cair, tetapi yang paling besarnya adalah di bagian bawahnya. Nah, ini barangkali bisa juga kamu praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Apa betul udara itu memberikan tekanan? Kamu bisa mengisi pipa kecil menggunakan air ya, masukkan pipet di botol aqua yang berisi air, kemudian kamu tutup bagian atasnya dan angkat. Maka ketika kamu tutup bagian atasnya, tekanan udara tidak diberikan kepada air yang ada di pipet. Maka walau di bagian bawah itu bocor, air tetap tertahan di pipetnya. Ketika tanganmu kamu buka, maka langsung air yang ada di pipet itu akan menetes ke bawah.
Itu buktinya ya. Baik, nah tekanan pada fluida statik atau kita sebut fluida yang diberikan pada zat cair pada wadahnya kita namakanlah ini dengan tekanan hidrostatik. Hidro itu artinya air, statis artinya diam. Berarti tekanan yang diberikan oleh zat cair yang diam, begitu ya. Besarannya ya dapat kita uraikan dari persamaan sebelumnya bahwa P sama dengan F per A. Dengan F dalam hal ini adalah gaya berat zat cairnya, misalnya air, yakni M dikali G, dan A adalah luas penampangnya ya. Nanti kita bisa lihat luas penampangnya apakah dia berbentuk lingkaran atau berbentuk persegi panjang. Nah, dalam hal ini kalau kita mau substitusikan, maka dapatlah kita bahwa tekanan itu sama dengan M dikali G per A. Nah, untuk zat cair ada besaran lain ya. Kalau misalnya kita meninjau lautan akan sangat sulit sekali kita menentukan massa keseluruhannya. Maka besaran yang lebih banyak kita pergunakan adalah dengan menguraikan massa ke karakteristik dari zat cairnya, yaitu M sama dengan Rho dikali P ya. Rho adalah massa jenisnya. Dengan volume ya, kalau kita lihat gambar di atas itu berarti luas penampang dikali ketinggiannya. Nah, kalau ini kita mau substitusikan, maka dapat juga kita nyatakan bahwa tekanan itu sama dengan Rho dikali A dikali H dikali G ya per A. Jadi Rho dikali A dikali H ini adalah massa dari zat cairnya. Nah, dengan menyederhanakan persamaan ini maka kita dapatkanlah persamaan utama tekanan hidrostatis, yakni P sama dengan Rho GH. Rho itu adalah massa jenis zat cairnya, kemudian G adalah percepatan gravitasi dan H adalah kedalaman zat cairnya ya. Jika tekanan atmosfer di permukaan zat cair kita nyatakan dengan PO, maka tekanan mutlak pada tempat atau titik yang berada pada kedalaman H dapat kita tentukan dengan cara kita jumlahkan bahwa P totalnya adalah PO, P udaranya, tambah Rho GH ya. Rho GH-nya tadi adalah tekanan yang diberikan zat cairnya. Nah, coba kita perhatikan gambar ini adalah sebuah tabung berbentuk L. Di sini ada beberapa titik ditandai A, B, C, D, E. Lalu bagaimana penerapan hukum hidrostatisnya atau tekanan hidrostatisnya? Ya, gaya berat zat cair yang menekan alas bejana tadi kita sebut dengan gaya hidrostatik. Nah, ditentukan ya dari persamaan kita sebelumnya. Kalau P sama dengan F per A, maka kalau kita mau meninjau F, F sama dengan P dikali A. Inilah gaya hidrostatis atau gaya yang menekan. Nah, kalau kita mau uraikan, maka seperti persamaan tadi, F sama dengan Rho G dikali H dikali A. Penerapannya, gaya hidrostatis pada ketinggian yang sama ternyata adalah sama ya. Karena dari persamaan sebelumnya F sama dengan Rho G HA, yang membedakan tekanan itu dan gayanya hanya ketinggiannya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa FA di titik A sama dengan FB ya sama dengan FC, dan di titik D juga berlaku FD sama dengan FE, tetapi FA berbeda dengan FD karena ketinggiannya berbeda. Nah, ini banyak dipergunakan pada pembuatan bangunan. Ya, bisa kamu bayangkan ketika memasang atap untuk mencari ketinggian yang sama, ya kalau kita ambil acuannya dari bawah, jika rata barangkali pasti ketinggiannya sama. Tapi kalau tidak, ini akan sangat sulit. Nah, biasanya pekerja bangunan menggunakan selang yang diisi air. Nah, dengan menggunakan ini, maka dimanapun titiknya kita bisa pastikan bahwa ketinggiannya sama dengan cara menggunakan dua permukaan air di pipa tersebut. Baik, kita lanjutkan. Hukum utama hidrostatik menyatakan bahwa tekanan hidrostatik pada sembarang titik yang terletak pada satu bidang datar
di dalam satu zat cair yang diam besarnya sama. Ini adalah kesimpulan dari apa yang kita bahas di depan tadi ya. Nah, sederhananya tekanan hidrostatis pada ketinggian yang sama adalah sama gitu. Ini nanti kita akan pergunakan untuk menentukan massa jenis suatu zat ya. Jadi tekanan hidrostatis itu kita pakai menentukan massa jenis suatu zat cair. Contohnya di sini ini ada pipa yang berbentuk U, lalu kita isi dengan 2 zat cair ya, yang massa jenisnya ρ dan ρx. Nah, penerapan dari konsep utama hidrostatis memberikan bahwa ternyata ketinggian dari kedua zat cairnya berbeda. Namun di sini ada suatu ketentuan ya yang bisa kita ambil bahwa pada bagian A dan B, bisa kamu lihat bagian titik A itu adalah pertemuan antara zat cair X dengan zat cair, misalnya di sini air. Nah, di sini dapat kita katakan bahwa tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Bisa kamu lihat dari titik ini, maka kita akan tentukan tinggi dari H2 berapa dan tinggi dari H1. Nah, itu acuannya. Menurut hukum utama hidrostatis bahwa tekanan di titik A adalah sama dengan tekanan di titik B. Nah, kalau begitu maka tekanan di titik A adalah yang menekan adalah zat cair X, berarti ρ GH1. Rho-nya itu adalah ρx ya. Kemudian tekanan di titik B berarti yang menekan itu adalah zat cair pada ketinggian H2 adalah ρ GH2. Nah, dari sini G ruas kiri kanan sama, dapatlah kita hitung ρx sama dengan H2 per H1 dikali ρ. Inilah salah satu cara menentukan massa jenis suatu zat cair dengan cara menggunakan zat cair lain yang kita ketahui massa jenisnya. Nah, di sini ρx itu adalah massa jenis zat cair X ya, yang mau dihitung. Kemudian H1 tinggi zat cair X, H2 tinggi zat cair standar, misalnya tadi air. Lalu ρ adalah massa jenis zat cair standar ya, misalnya juga air. Karena massa jenis air itu standarnya adalah 1000 kg per meter kubik, yaitu air murni atau 1 gram per centimeter kubik. Kita lanjutkan dulu, ini contoh. 3 buah tabung identik berisi zat cair dengan massa jenis dan kedalaman seperti pada tabel berikut. Dan di sini kita diberikan tabel massa jenis tabung A, B, dan C. Tabung A 800, kemudian tabung B 1000, dan tabung C ρ. Ya, ini tidak diketahui. Kemudian kedalamannya masing-masing tabung AH, tabung B 40 cm, dan tabung C 120 cm. Jika katanya PA, PB, dan PC berturut-turut adalah tekanan hidrostatis di dasar tabung A, B, dan C dengan perbandingan PA banding PB banding PC sama dengan 4:2:8. Tentukan besar ρ dan H. Ya, jadi di sini kamu diminta untuk menggunakan data yang disediakan, lalu dari data tadi kamu pergunakan perbandingan ini untuk menganalisis besaran-besaran yang ditanya. Oke, kita lihat dulu, diketahui tabel tadi bahwa PA banding PB banding PC sama dengan 4:2:8. Lalu ditanya A berapa ρ, kemudian B berapa ketinggian H di tabung A. Kita jawab A. Konsep ini kita selesaikan menggunakan persamaan tekanan hidrostatis bahwa tekanan hidrostatis P sama dengan ρ GH. Nah, karena tabung B yang memang diberikan data yang lengkap, maka kita akan tinjau tabung B dulu. Setelah itu nanti kita akan gunakan perbandingan untuk meninjau tabung A dan tabung C. Kita hitung dulu tekanan pada tabung B. Tabung B tekanannya adalah ρ B GHB. Kita substitusi nilai yang diberikan di tabel 1000 kali 10, 40 cm ketinggiannya, kita konversi ke meter 0,4, ternyata kita dapatkan adalah 4000 Newton per meter kuadrat. Nah, dengan begini maka kita sudah bisa menentukan persamaan tekanan hidrostatis di tabung A dan tabung C dengan menggunakan perbandingan tadi. Dari perbandingan
PB banding PC sama dengan 2:8. Kita mau menentukan rho dulu. Maka PC sama dengan 4 PB. Dari sini kita dapatkan PC sama dengan 4 kali 4.000. Dapatlah kita 16.000 Newton per meter kuadrat. Nah, di mana PC itu adalah rho C kali G kali HC. Sehingga dari sini kita dapatkan rho C sama dengan tekanan di C per HC kali G. Rho C inilah sebagai rho yang ditanya, kita masukkan nilainya 16.000 tadi PC-nya per 1,2 kali 10. Kita dapatkan 1,2 ini 120 cm ya, kita ganti satuan SI. Kita dapatlah rho-nya 1333,3 kg per meter kubik. Nah, yang berikut B. Dari perbandingan kita gunakan perbandingan A dengan B, PA banding PB sama dengan 4:2, maka PA kita dapatkan 2 PB, dapatlah nilainya 2 kali 4.000 sama dengan 8.000. Yang ditanya adalah H. Nah, dari sini kita pergunakan persamaan tekanan hidrostatis di tabung A adalah rho GHA. Sehingga kita konversi HA, kita dapatkan persamaannya PA per rho A kali G. Dapatlah kita HA itu 8.000 dibagi 800 kali 10. 800 tadi rho A-nya. Dapatlah kita ketinggian atau kedalaman dari tabung A itu adalah 1 meter. Nah, soal yang kedua, sebuah pipa U diisi minyak dan air dalam keadaan seperti gambar ya. Bila perbedaan ketinggian H 2,2 cm dan tinggi air 5,8 cm serta massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka tentukan massa jenis minyaknya. Baik, ini ada tabung pipa U-nya ya. Kamu bisa lihat di titik A dan titik B, ini adalah dua titik yang tekanannya sama sesuai dengan hukum hidrostatis tadi. Maka dari titik A ke permukaan air kita namakan H air. Dari titik B ke permukaan bagian atas minyak kita namakan H minyak, dan selisih antara ketinggian air dengan minyak kita sebut delta H ya. Maka dari gambar ini ketahui delta A 2,2 cm atau 2,2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Lalu HA-nya adalah 5,8 cm, kita sandarkan 5,8 kali 10 pangkat minus 2 meter. Lalu H minyak kita jumlahkan saja. HA tambah delta H sama dengan 5,8 tambah 2,2, kita dapatkan 8 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dan rho A-nya tadi 1000 kg per meter kubik. Ditanya rho minyak. Nah, berdasarkan hukum tekanan hidrostatik, maka berlaku tadi bahwa tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Maka kita bisa nyatakan PA sama dengan PB. Dapatlah kita substitusi PA itu adalah rho AGHA sama dengan PB itu rho minyak GH minyak. Dari persamaan ini kita tentukan rho minyaknya, kita dapatkan ya, ruas kiri ruas kanan kiri yang bisa kita hilangkan. Rho minyak sama dengan rho A kali HA per H minyak. Kita substitusi 1000 kali 5,8 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 8 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ternyata massa jenis minyaknya adalah 725 kg per meter kubik. Yang berikut kita akan lanjutkan alat ukur tekanan fluida. Barangkali kamu pernah melihat alat ukur seperti ini ya, digunakan untuk mengukur tekanan ban dari mobil. Perbedaan tekanan absolut P ya keseluruhan dan tekanan atmosfer P atmosfer, maka kita namakanlah itu sebagai tekanan Gauge. Nah, tekanan absolut P diperoleh dari penjumlahan tekanan Gauge dan tekanan atmosfer. Dalam hal ini, tekanan total yang ada di alat ukurnya adalah P Gauge tambah P atmosfernya. Dari sini tekanan total adalah P Gauge tambah P atmosfer. Nah, tinggal dikurangkan saja, maka nanti dapat berapa tekanan dari ban tersebut. Di sini P adalah tekanan absolut pada tabung ya, P Gauge tekanan Gauge ya tadi rho GH, nanti bisa dihitung dari ketinggian yang ditunjukkan. Lalu P atmosfer itu adalah tekanan atmosfer ya. Yang bagian B hukum Pascal,
Nah, hukum Pascal ini banyak sekali dipergunakan ya. Salah satunya ini adalah pompa hidrolik, dan manfaatnya sangat membantu sekali karena dengan gaya yang kecil ya dihasilkan gaya yang jauh lebih besar. Nah, biasanya tekanan hukum Pascal itu di aplikasi seperti gambar ini adalah sebuah pipa berbentuk U gitu ya. Kemudian dilengkapi dengan dua penghisap atau piston ya. Ini bebas naik turun pistonnya, tidak bergesekan dengan dindingnya. Lalu di dalamnya diisi dengan zat cair atau boleh juga diisi dengan gas ya, sama. Nah, menurut Pascal, tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Tadi manfaat ini digunakan pada pompa hidrolik. Nah, oleh karena itu, maka karena tekanan pada kedua penghisap sama, dapat kita tuliskan P1 adalah F1 per A1 sama dengan P2 F2 per A2. Nah, dari sini ya kita bisa tentukan kalau di penghisap 1 kita berikan gaya F1 dalam nilai tertentu, kita bisa dapatkan juga berapakah gaya yang dihasilkan di F2-nya yang kita sebut sebagai gaya mengangkat gitu ya. Kalau kamu perhatikan arahnya ke atas berarti dia mengangkat benda di situ. Nah, di sini F1 adalah gaya pada penampang 1, F2 gaya pada penampang 2, dan A1 luas penampang 1, serta A2 adalah luas penampang 2 ya. Yang C, hukum Archimedes, kita awali dari gaya ke atas. Jika sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida seluruhnya atau sebagian, menurut Archimedes, benda tersebut akan mendapat gaya angkat ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan ya. Nah, misalnya ini adalah sebuah benda, maka di udara kita katakan beratnya adalah W udara, kemudian kita masukkan ke dalam zat cair, maka benda ini kalau massa jenisnya lebih besar dari air akan tenggelam. Pada saat tenggelam ya, tenggelam itu berarti diakibatkan oleh gaya berat di airnya, tetapi sesuai dengan gaya Archimedes tadi, bendanya mengalami gaya angkat ke atas. Inilah salah satu alasan kenapa kalau kita mengangkat sebuah benda di udara sangat sulit sekali untuk mengangkatnya, tapi ketika benda itu berada di air kita bisa mengangkatnya ya. Itu karena apa? Karena zat cair pada dasarnya memberikan gaya angkat ya, gaya angkat ke atas. Nah, dari persamaan gaya ya dalam konsep ini kita bisa hubungkan bahwa berat benda di udara sebenarnya sama dengan berat benda di air tambah gaya angkatnya. Kenapa berat di airnya lebih kecil? Karena ada gaya angkat. Nah, gaya ke atas pada benda dalam zat cair sesuai dengan hukum Archimedes tadi dapat ditentukan dengan F sama dengan Rho dikali G dikali volume benda tercelup. Rho ini adalah massa jenis zat cairnya, BT ini adalah volume benda tercelupnya. Kalau seluruhnya volume bendanya tercelup, berarti seluruh volumenya kita pakai. Kalau sebagian yang tercelup, sebagian terapung, maka kita harus kurangkan ya. Nah, di sini FA adalah gaya angkat, Rho massa jenis zat cairnya, dan PBT adalah volume benda dalam fluida yang tercelup, G adalah percepatan gravitasi. Pengaruh gaya ke atas pada benda ini ada 3 ya. Ada yang namanya terapung, melayang, dan tenggelam. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah posisi terapung seperti gambar ini. Nah, pada keadaan ini maka syarat agar sebuah benda terapung adalah Rho benda agar terapung harus lebih kecil dari Rho zat cairnya. Lalu gaya berat benda lebih kecil dari gaya atas zat cair pada benda, dan berlaku juga FA sama dengan W bendanya. Dalam hal ini gaya angkatnya bernilai maksimum ya. Jadi inilah syarat agar sebuah benda bisa terapung. Lalu yang kedua gambar ini adalah sebuah benda melayang. Syarat agar sebuah benda melayang yang nantinya dipergunakan ini salah satunya adalah kapal selam. Yang harus dipenuhi adalah Rho benda sama dengan Rho zat cair, dan
gaya berat benda sama dengan gaya ke atas zat cair. Dalam hal ini juga berlaku gaya angkat sama dengan gaya berat benda di dalam air, di dalam zat cair ya. Lalu yang ketiga tenggelam. Nah, kalau tenggelam ini sebenarnya bukan syarat lagi ya, tapi ketentuannya dikatakan sebuah benda tenggelam apabila massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis zat cairnya. Nah, gaya berat benda dalam hal ini lebih besar dari gaya angkatnya ya, atau gaya angkatnya lebih kecil dari gaya berat bendanya. Di sini juga gaya angkatnya bernilai maksimum. Nah, penerapan hukum Archimedes yang pertama adalah kapal laut. Jadi dengan adanya gaya angkat itu ya, kapal-kapal yang ada di perairan, terutama di laut, tidak tenggelam walaupun kapalnya tersebut terbuat dari bahan-bahan yang massa jenisnya tentunya jauh lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Nah, lalu bagaimana prinsip ini bisa diaplikasikan di dalam perkapalan? Kamu bisa lihat video berikut dulu. Bisa kamu lihat bahwa kapal raksasa ini ya sama seperti atau mirip seperti hotel yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang, restoran ya, dan kamar-kamar yang bertingkat. Lalu kenapa kapal sebesar ini bisa terapung di atas permukaan laut? Syaratnya tadi adalah agar sebuah benda bisa terapung, maka massa jenisnya harus lebih kecil dari massa jenis zat cairnya. Dalam hal ini, kapal dirancang agar gabungan seluruh massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis zat cair tempat diletakkan ya. Jadi caranya adalah dengan membuat suatu ruang yang berisi udara. Nah, itu salah satunya. Dalam konteks ini, agar kapal selalu dalam keadaan normal, tidak tenggelam, maka garis gaya ke atas air harus juga melalui titik berat kapal ya, agar selalu seimbang ini ya. Dan yang kedua adalah galangan kapal ya, tempat kapal bersandar. Nah, dalam konteks ini setelah kapal masuk ke dalam galangan, air laut dalam galangan dikeluarkan sehingga galangan terangkat ya, berarti tinggal terisi udara. Nah, ketika galangan tidak dipergunakan, maka galangan diisi dengan air laut sehingga massa jenis galangan bersama air laut lebih besar daripada air laut di sekitarnya. Lalu yang ketiga adalah balon udara. Ini juga banyak dipergunakan ya, banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, balon diisi gas yang massa jenisnya lebih kecil ya, jadi terutamanya gas-gas yang ringan seperti hidrogen dan nitrogen dibandingkan massa jenis udara yang ada di sekitar kita. Nah, jika gaya ke atas lebih besar daripada berat balon, maka balon akan terangkat. Sampai mana ini Pak biasanya? Nah, kalau kita isi balon dengan gas-gas yang ringan seperti nitrogen dan hidrogen tadi, maka balon ini akan terus naik sampai di titik di mana massa jenis udara di situ sama dengan massa jenis dari gas yang kita masukkan ke balon. Sepanjang belum sampai, maka balonnya akan tetap naik. Nah, yang berikut juga jembatan ponton. Nah, jembatan ponton ini juga ya sering kita jumpai di pinggiran laut. Nah, ini adalah gabungan dari beberapa drum yang digabung gitu ya, disatukan dan vakum udara, jadi tidak ada kosong dan dipasang serta diikat berderet di atas permukaan air laut. Nah, sehingga kemudian karena gabungan massa jenisnya lebih kecil daripada air laut di sekitarnya, maka drum ini akan terapung ya, bisa dipergunakan sebagai jembatan. Oke, contoh ini sebuah benda dimasukkan ke dalam air dengan massa jenis air 1 gram per cm kubik. Ternyata 25% dari volume benda muncul di atas permukaan air ya, gambar 1. Kemudian benda tersebut dicelupkan ke dalam minyak yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik, gambar 2 ya. Tentukan volume benda yang berada di atas permukaan minyak. Nah, dimasukkan ke dalam air 25%
volume benda muncul di atas permukaan air, berarti yang tercelup itu 75% ya. Kemudian dipindahkan ke minyak. Nah, kira-kira berapa bagian dari bendanya yang berada di atas permukaan minyak? Yang paling utama untuk kita bisa tentukan apa yang ditanya adalah kita harus tahu dulu berapa massa jenis bendanya ini. Baik, kita coba bahas. Diketahui rho airnya 1 gram per cm kubik. Kemudian volume benda terapung, saya buat PTRA 0,25 P ya, 25% sama itu ya. Kemudian volume dari sini kita bisa simpulkan bahwa volume benda tercelup di air adalah 0,75 P dan rho minyaknya adalah 0,8 gram per cm kubik. Ditanya berapakah volume benda yang terapung di minyak PBTRM? Oke, kita jawab. Dalam keadaan terapung maka berlaku FA sama dengan WB ya, gaya angkatnya sama dengan berat bendanya. Maka dalam gelas air juga berlaku, kita uraikan gaya angkat tadi adalah rho A karena ini air, G kali volume benda tercelup di air sama dengan rho B kali G kali volume benda. Ya, ini adalah gaya beratnya ya. Nah, dari sini kita akan dapatkan rho B sama dengan rho A kali volume benda tercelup di A dibagi PB. Kita masukkan 1 kali 0,75 P. Nah, volume bendanya adalah P, kita substitusi. Kita dapatkan di sini bahwa massa jenis dari bendanya adalah 0,75 gram per cm kubik. Nah, kalau begini, maka dengan keadaan yang sama, maka pada gelas minyak juga berlaku rho minyak kali G kali volume benda tercelup di minyak sama dengan rho benda kali G kali volume benda ya. Dari persamaan ini kita dapatkan bahwa volume benda tercelup di minyak adalah rho benda kali volume benda per rho minyak. Kita masukkan rho bendanya 0,75 dari perhitungan sebelumnya, volume bendanya kita buat P dibagi rho minyaknya 0,8. Dapatlah kita bahwa volume benda tercelup di minyak 0,9375 P. Dari sini maka tinggal kita kurangkan, maka volume benda yang terapung di atas permukaan minyak adalah volume benda dikurang volume benda tercelup dalam minyak. Maka hasilnya P dikurang 0,9375 P, dapatlah kita 0,0625 P. Kita persentasekan dikali 100 per 100, hasilnya adalah 6,25% P. Ya, itulah volume benda yang terapung di atas permukaan minyak. Nah, barangkali ini dulu ya untuk pertemuan pertama ini tentang fluida statik. Kita akan perkuat nanti ya di soal-soal latihan. Nah, barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.